Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Kumala Fajari, mata kuliah Kapita Selekta Hukum Kelembagaan Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi 10, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejarah Tentara Nasional Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial, militer hanya dimiliki oleh pemerintah dan orang-orangnya hanya berasal dari orang Eropa atau Belanda dan sedikit sekali dari orang pribumi. Pembentukan militer pada masa kolonial pada tanggal 4 Desember 1830 oleh Van den Bosch untuk meredam konflik atau serangan dari tentara kerajaan di Tanah Jawa. Nama pasukan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda adalah Oost-Indische Leger atau Tentara Hindia Timur. Tahun 1836, Raja Willem I menghendaki pemberian status sebagai Koninklijke Leger atau tentara kerajaan, sehingga nama lengkapnya adalah Koninklijke Nederlandse Oost-Indische Leger atau disingkat KNIL. Pada masa pendudukan Jepang, sifat pergerakan berubah menjadi militan, dengan berbagai doktrin yang diberikan pasukan Jepang kepada rakyat Indonesia, terutama para pemuda. Para pemuda dilatih kemiliteran dalam peta, dalam artian pembela tanah air, Heiho dan Gyugun. Pasukan Jepang juga melatih kemiliteran kepada seluruh lapisan masyarakat dengan membentuk organisasi-organisasi semi-militer seperti Keibondan dan Seinendan. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, pada 22 Agustus 1945, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, membentuk suatu badan penolong keluarga korban perang. Badan tersebut dikenal dengan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk tentara kebangsaan. Tugas BKR adalah menjaga keamanan rakyat setempat. Kedatangan tentara Inggris ke Indonesia dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia. Situasi ini menjadi tidak aman. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka pada tanggal 26 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian TKR menjadi Tentara Republik Indonesia. Banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan rakyat kurang menguntungkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sering terjadi kesalahpahaman antara TRI dengan badan perjuangan rakyat yang lain. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia secara resmi. B. Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional. Tujuan keamanan nasional bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis setiap individu, warga negara, masyarakat, pemerintah, dan negara, dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Fungsi TNI menurut Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah A. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. B. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, dan C. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Peran dan kedudukan TNI di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, peran TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, sedangkan fungsinya TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 1. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Arti lambang TNI AD. 1. Kartika yang berarti bintang. 2. Eka yang berarti 1. 3. Paksi yang berarti burung. 4. Kartika Eka Paksi
yang berarti burung gagah perkasa tanpa dinding, menjunjung cita-cita tinggi, TNI Angkatan Darat yang kuat, senantiasa menjunjung cita-cita yang tinggi, yaitu keluhuran nusa dan bangsa, serta keprajuritan sejati. Makna. 1. Garuda yang berarti kekuatan dan kesanggupan mencapai cita-cita sebagai prajurit. 2. 10 helai bulu sayap yang bulan Oktober sebagai bulan bersejarah bagi keberadaan TNI Angkatan Darat. 3. 7 bulu pada ekor yang berarti Sabta Marga. 4. Bintang sudut 5 yang berarti kesejatian dan tujuan tertinggi, yaitu keprajuritan sejati yang dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah hidup bangsa. 5. Kombinasi gambar bintang sudut 5 dan Garuda yang berarti adalah kesanggupan, kerelaan, dan ketetapan hati sebagai prajurit Indonesia untuk mempertahankan tanah air sampai titik darah penghabisan. Visi TNI Angkatan Darat, solid, profesional, tangguh, modern, berwawasan kebangsaan, dan dicintai rakyat. Misi TNI Angkatan Darat. 1. Mewujudkan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan jajaran TNI Angkatan Darat yang profesional dan modern dalam penyelenggaraan pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia di darat. 2. Meningkatkan dan memperkokoh jati diri prajurit TNI Angkatan Darat yang tangguh, yang memiliki keunggulan moral, rela berkorban, dan pantang menyerah dalam menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan integritas keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. 3. Mewujudkan kualitas prajurit TNI Angkatan Darat yang memiliki penguasaan ilmu dan keterampilan prajurit melalui pembinaan doktrin, pendidikan, dan latihan yang sistematis, dan meningkatkan kesejahteraannya. 4. Mewujudkan kesiapan operasional penindakan ancaman baik dalam bentuk ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional, mewujudkan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat, baik dalam rangka confidence building measure maupun untuk meningkatkan profesionalitas prajurit. 5. Mewujudkan kemanunggalan TNI Rakyat sebagai roh kekuatan TNI Angkatan Darat dalam upaya pertahanan negara. Tugas pokok TNI Angkatan Darat: menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas-tugas TNI Angkatan Darat. 1. Melaksanakan tugas TNI Matra Darat di bidang pertahanan, yaitu dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. 2. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain dan pulau-pulau terluar, yaitu dengan melakukan segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa di wilayah perbatasan darat dengan negara lain dan di pulau-pulau terluar dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran. 3. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, yaitu dengan melakukan segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan untuk mewujudkan penampilan postur TNI AD yang merupakan keterpaduan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan TNI AD, serta tersusunnya komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara matra darat. 4. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat dengan menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pengarahan, dan pengendalian wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara di darat sesuai dengan sistem pertahanan semesta, Sishanta melalui pembinaan teritorial.